Perkenalkan, kami di sini adalah kelompok pemeriksaan fisik pada bayi yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Safitri, saya Windayani, saya Fiona Tahir, saya Nur Aisyah, saya Sylvia Sofiana. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada bayi. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama itu ada tahap pre-interaksi yang terdiri dari mengecek catatan medik kebidanan. Nah, selanjutnya kita menyiapkan alat. Di sini ada beberapa alat yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada meja periksa, yang kedua ada lampu sorot, yang ketiga itu ada pen light, yang keempat itu ada kapas, terus ada juga stetoskop, jam tangan, timbangan bayi, bak instrumen yang berisikan 1 pasang handscoon. Selanjutnya ada medline, selimut bayi, kom tertutup, termometer anal, bengkok, dan alat tulis. Alat kedekat pasien. Selanjutnya, mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkahnya. Ada tahap orientasi, yaitu memberi salam dan memperkenalkan diri. Yang kedua, mengenalkan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberi kesempatan bertanya. Masuk ke tahap kerja. Yang pertama, sebelum melakukan tindakan, kita harus mengkaji tentang identitas bayi. Selanjutnya, kita memastikan suhu ruangan tetap hangat. Selanjutnya, mendekatkan alat ke pasien, menutup sampiran untuk menjaga privasi, menggunakan alat pelindung diri berupa masker, mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya, kita nilai Apgar skor bayinya tersebut berupa pernapasan, warna kulit bayi, tangis bayi, tonus otot, dan tingkat aktivitas. Tanda-tanda vital bayi yaitu mengecek suhu bayi, menggunakan termometer yang diletakkan pada aksila bayi, dan tunggu 5-10 menit. Inspirasi yang diikuti ekspirasi dalam 1 menit. Dan kita mengecek juga laju jantung dengan menggunakan stetoskop di atas jantung bayi selama 1 menit. Kita perhatikan air raksa pada skala berapa dan catat hasilnya. Menimbang berat badan. Skala timbangan pada bayi tepat di angka 0. Kemudian letakkan bayi pada timbangan dan lihat skala berapa dan catat hasilnya. Tinggi atau panjang badan bayi. Persiapkan meja datar, kemudian letakkan bayi dalam posisi ekstensi. Pengukuran dimulai dari ubun-ubun kecil sampai tumit kaki bayi. Melakukan pemeriksa keadaan kepala bayi. Selanjutnya, periksa ubun-ubun. Apakah ada benjolan pada daerah yang mencengkung? Selanjutnya, periksa adanya trauma kelahiran, misalnya seperti anencefali. Selanjutnya, ukur lingkar kepala bayi dengan melingkarkan pita pengukur mulai dari pertengahan frontalis hingga ke tulang atas telinga, oksipitalis atau belakang kepala hingga kembali ke frontalis. Periksa keadaan wajah bayi. Wajah harus tampak simetris. Terkadang, wajah bayi tampak asimetris. Hal ini dikarenakan posisi bayi intrauteri. Perhatikan kelainan wajah yang khas, seperti sindrom Down atau sindrom Pierre-Robin.
Perhatikan juga kelainan wajah akibat trauma lahir seperti laserasi dan fasialis. Periksa keadaan mata bayi. Goyangkan kepala bayi secara perlahan-lahan supaya mata bayi terbuka. Kemudian, periksa jumlah, posisi, atau letak mata. Setelah itu, periksa adanya strabismus, yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Kemudian, periksa apakah adanya glaukoma kongenital atau di mana mulanya akan tampak sebagai pembesaran, kemudian sebagai kekeruhan pada kornea. Katarak kongenital akan mudah terlihat, yaitu pupil berwarna putih. Kemudian, periksa apakah adanya trauma seperti palpebra atau perdarahan konjungtiva atau retina. Periksa adanya sekret pada mata. Apabila ditemukan epicanthus melebar, kemungkinan bayi mengalami sindrom Down. Periksa keadaan telinga bayi. Lihatlah ke arah mata bayi. Bayangkan sebuah garis lurus melintas di kedua mata si bayi secara vertikal untuk mengetahui bayi mengalami sindrom Down. Kemudian, periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya. Pada bayi yang cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Kemudian, perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Kemudian kita perhatikan adanya kulit tambahan atau auricle. Hal ini dapat berhubungan dengan abnormalitas ginjal. Selanjutnya yang terakhir kita periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya. Kita periksa keadaan hidung. Yang pertama itu adalah perhatikan pernapasan bayi, kaji bentuk dan lebar hidung. Bayi harus bernapas dengan hidung. Periksa adanya sekret yang mukopurolen yang terkadang berdarah. Periksa adanya pernapasan cuping hidung. Selanjutnya kita periksa keadaan mulut bayi. Perhatikan mulut bayi, bibir harus berbentuk simetris. Dan periksa juga apakah ada bibir sumbing atau adanya gigi atau granula. Nah, selanjutnya kita periksa juga keutuhan langit-langit, terutama pada persambungan antara palatum keras dan lunak. Perhatikan adanya bercak putih pada gusi atau palatum yang biasanya terjadi akibat epithelium spurt atau gigi. Selanjutnya kita periksa juga bagian lidah, apakah membesar atau sering bergerak. Bayi dengan edema otak atau tekanan intrakranial meninggi seringkali lidahnya keluar masuk. Selanjutnya kita refleks menghisap pada bayi. Rutin refleks dinilai dengan menekan pipi si bayi, maka bayi akan mengarah kepalanya ke arah jari Anda. Periksa keadaan leher bayi. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan adanya kelainan tulang pada leher bayi. Kemudian, periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus brachialis. Lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan. Periksa adanya pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Adanya lipatan kulit yang berlebihan di bagian belakang leher menunjukkan adanya kemungkinan trisomi 21. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernapas. Apabila tidak simetris, kemungkinan bayi mengalami pneumotoraks, paresis diafragma atau hernia diafragmatika. Pernapasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernapas perlu diperhatikan. Ukuran dada dengan mengukur dengan pita cm. Ukuran normal kurang dari 1 sampai 2 cm dari ukuran kepala. Perhatikan puting susu bayi. Gunakan stetoskop untuk mendengar bunyi napas dan jantung. Periksa keadaan bahu klavikula bayi. Raba seluruh klavikula untuk memastikan keutuhannya, terutama pada bayi yang lahir
dengan presentasi bokong atau distosia bahu. Periksa kemungkinan adanya fraktur. Periksa tangan bayi. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Kedua lengan harus bebas bergerak. Jika gerakan kurang, kemungkinan adanya kerusakan neurologis atau fraktur. Jumlah jari. Telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi 21. Periksa adanya paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan perdarahan. Kaji refleks Krebs pada bayi. Periksa keadaan sistem saraf bayi. Lakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu pemeriksa bertepuk tangan atau refleks Moro. Periksa keadaan abdomen bayi. Bentuk atau cekung datar. Jika perut sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragmatika. Lihat perut bayi apakah normal dan rasakan perut pada saat menangis keras atau lembek. Adakah benjolan sekitar tali pusat pada saat menangis? Periksa keadaan tali pusat. Abdomen yang membuncit kemungkinan karena hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Jika perut kembung, kemungkinan adanya enterokolitis vesikalis, omfalokel atau ductus omphaloentriscus persistent. Periksa keadaan genitalia dan anus bayi. Pada bayi laki-laki, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra. Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Periksa adanya hipospadia dan epispadia pada lubang kencing abnormal. Skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Pada bayi perempuan, jumlah bulan labia mayora menutupi labia minora. Lubang uretra terpisah dengan jumlah vagina. Terkadang tampak adanya sekret yang berdarah dari vagina, karena hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon ibu. Selanjutnya, periksa keadaan tungkai dan kaki bayi. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan. Selanjutnya, kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis. Selanjutnya kita periksa adanya polidaktili atau sidaktili pada jari kaki. Periksa keadaan anus dan rektum bayi. Ada tidaknya anus dengan cara colok dubur. Periksa adanya kelainan atresia ani. Kaji posisinya. Biasanya, mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium flux syndrome, megakolon, atau obstruksi saluran pencernaan. Selanjutnya, periksa keadaan punggung bayi, di mana kita periksa spina dengan cara menelungkupkan bayi, cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil, berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebra. Periksa keadaan kulit bayi. Periksa adanya ruam dan bercak atau tanda lahir. Periksa adanya pembengkakan pada kulit bayi. Perhatikan adanya vernica seosa. Dan perhatikan juga adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi yang kurang bulan. Selanjutnya, perhatikan bayi selalu dalam keadaan kering dan bersih. Pola eliminasi BBL pada keluarga pasien. Merapikan pasien atau merapikan bayi kembali.
merapikan alat dan bahan, melepas sarung tangan dalam keadaan terbalik, mencuci kedua tangan dan keringkan dengan handuk bersih dan kering. Menjelaskan hasil tindakan kepada keluarga pasien, melakukan pendokumentasian. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Merapikan pasien dan alat-alat yang telah digunakan dan mengembalikannya ke tempat semula. Mengevaluasi reaksi klien, membuat kontrak selanjutnya, mencuci tangan, dan terakhir mendokumentasikan hasil pemeriksaan.